Sabar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami, yaitu tugas besar perencanaan sistem informasi logistik dari FRI 011. Di sini adalah tim kami, yaitu saya sendiri, Zakaria Niana Utama, kemudian ada Arjinda Kaila Maifa, dan ada Arti Rasera Arumdapta. Langsung saja ke pembahasannya. Oke, yang pertama untuk latar belakang movie, movie itu merupakan konsep bidang perusahaan yang bergerak di bidang movement dan vision sebagai simbol inovasi. Dan kita tuh fokusnya di layanan pengiriman yang mengedepankan kecepatan, ketepatan, dan transparansi untuk menciptakan sistem logistik yang modern. Oke, next. Oke, untuk pertama ada proses bisnis. Proses bisnis di sini ini menggambarkan proses logistik movie yang dimulai dari klien, lalu ada warehouse dan transporter yang dimana warehouse ini untuk menyiapkan dokumen outbound dan proses proses pengiriman lanjutan untuk dikirimkan ke transporter atau bisa dibilang bakalan lanjutkan ke transporter sampai status pengiriman itu selesai dan tercatat dalam sistem. Next. Oke, di sini ada use case diagram admin, yang dimana use case diagram admin ini menggambarkan alur interaksi admin dalam sistem TMS Movie yang dimana dimulai dari login, terus ada user atau main menu sama logout, yang dimana di situ tuh ada garis extend dan include, dimana kalau include itu ketika kita mau login, include dalam login itu bakalan ada validasi dan enter login, sedangkan kalau extend itu bersifat opsional. Sama dengan diagram use case diagram admin, kalau use case diagram klien ini lebih ngegambarin interaksi penggunaan sistem Movie yang dimana dia tuh dimulai dari registrasi atau login, setelah verifikasi password, setelah itu dia bakalan bisa mengakses fitur inbound, outbound buat ngelola order. Nah, termasuk dia tuh bisa menambah, memperbarui, dan menghapus data, serta mengunduh resi pengiriman. Proses ini diakhiri dengan logout dari sistem. Untuk warehouse, dia tuh nggambarin alur yang dimana dia tuh dimulai dengan mengelola inbound melalui pembaruan status purchase order serta outbound melalui pengecekan dan pembaruan picking list. Selain itu, di warehouse ini dia tuh bisa menambahkan, memperbarui, dan menghapus data pengiriman hingga memperbarui status purchase order. Nah, dia nih sama, kalau udah selesai semua dia tuh bakalan log out. Dan yang terakhir ada transporter yang dimana dia itu bisa mengelola purchase order dengan memperbarui status pengiriman, mengelola flight status untuk menambah, memperbarui, atau menghapus data moda transportasi, serta mengelola shipment status untuk menambah, memperbarui, dan menghapus data pengiriman. Oke, selanjutnya ditampilkan mengenai sequence diagram klien, di mana sequence diagram sendiri adalah diagram dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antar objek ataupun aktor. Sequence diagram yang ditampilkan merupakan sequence diagram pada sisi klien yang menggambarkan alur pembaruan data inbound dan outbound, dimulai dari pemilihan menu dan data yang akan diubah. Sistem menampilkan konfirmasi tindakan, dan sistem menampilkan dua decision di mana jika staff klien memilih untuk mengeklik cancel, maka sistem akan gagal atau kembali ke main page. Selanjutnya, jika staff klien mengklik OK, maka sistem akan melanjutkan ke tahap validasi dan penyimpanan data ke database. Setelah data berhasil disimpan, sistem memberikan notifikasi kepada klien bahwa proses update berhasil. Selanjutnya hal yang sama juga untuk role warehouse, di mana
pada sequence diagram ini menggambarkan alur perubahan status data inbound, outbound, ataupun picking list yang dimulai dari pemilihan menu dan penampilan data dari database. Warehouse staff sendiri memilih data dan perbarui status, kemudian sistem menampilkan konfirmasi untuk melanjutkan atau membatalkan proses. Jika disetujui, data divalidasi dan disimpan ke database, namun jika tidak, maka sistem menampilkan notifikasi eh, atau kembali ke list page. Boleh di next. Sama juga alurnya untuk role transporter, yaitu di mana di sini menggambarkan alur interaksi transporter dengan sistem dalam pengolahan status delivery atau pickup. Proses dimulai saat transporter mengakses menu delivery, melihat daftar order, lalu memilih dan perbarui status pengiriman. Sistem menampilkan konfirmasi sebelum perubahan disimpan ke database dan setelah berhasil. Sistem menampilkan notifikasi bahwa pembaruan status delivery pun telah sukses. Boleh di next. Selanjutnya di sini ditampilkan mengenai kelas diagram. Kelas diagram sendiri adalah diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan kelas-kelas yang ada, atribut, metode, serta hubungan antar kelas tersebut. Kelas diagram menunjukkan sistem logistik movie berbasis peran dengan user sebagai superclass yang diturunkan dengan user di sini sebagai superclass dan diturunkan ke menjadi 4 role yaitu admin, client, warehouse, dan transporter. Kemudian kelas-kelas pendukung seperti order picking, picking list, purchase order, delivery order, shipment, dan flat merepresentasikan alur pemesanan hingga pengiriman yang terhubung satu sama lain dengan 4 role tersebut. Boleh di next. Oke, selanjutnya adalah activity diagram. Nah, activity diagram ini kita mulai dari klien. Jadi, itu nunjukin alur aktivitas pengguna yang dimulai dari login dan validasi password. Nah, kalau valid, klien tuh masuk ke homepage dan dapat mengakses menu inbound atau outbound untuk input atau update order. Terus, klien juga bisa ngecek data order, ngapus jika tidak sesuai, atau submit jika sudah benar. Hingga sistem itu nampilin halaman update order. Nah, terus proses itu diakhiri dengan kembali ke homepage dan logout hingga kembali ke halaman login. Selanjutnya ada activity diagram yang warehouse. Jadi yang warehouse ini ngegambarin alur staf gudang yang dimulainya tuh dari login dan validasi sistem. Setelah masuk ke homepage, staf tuh ngakses menu inbound atau outbound buat ngecek update status barang, ngecek picking list dan delivery order, serta membuat atau mengedit PO. Jika data sesuai, PO disubmit dan sistem menghasilkan update PO. Prosesnya itu berakhir dengan kembali ke homepage dan logout. Selanjutnya ada activity diagram yang transporter. Nah, transporter ini ngejelasin alur pengiriman yang dimulai dari sama seperti sebelum-sebelumnya login dan validasi. Nah, transporter ngakses menu purchase order dan fleet order untuk ngisi detail armada dan update status. Setelah submit, sistem menampilkan update fleet order. Nah, terus transporternya itu kemudian memperbaharui sistem status dan mengakhiri proses dengan logout hingga kembali ke halaman login. Oke, selanjutnya ada user flow. Nah, user flow ini ngegambarin alur interaksi pengguna dalam mengakses website movie ya. Dari pertama tuh login, pengguna itu dapat login, registrasi akun dengan memilih role atau preset password melalui fitur forget password. Kemudian user juga ngakses berdasarkan role. Jadi setelah login berhasil, sistem ngarahin pengguna ke homepage sesuai role masing-masing. Kemudian admin ngelola data user, bisa nambah atau ngedit data dicek sebelum ditampilkan di daftar usernya. Kemudian pada user client itu ngelola order inbound atau outbound. Jadi data order itu dicek lalu ditampilkan di daftar order. Kemudian untuk user warehouse itu ngupdate status order, picking list, dan delivery order setelah validasi data. Selanjutnya ada transporter itu ngelola purchase order, fleet order, dan update status pengiriman. Dan yang terakhir adalah logout. Jadi semua role itu dapat logout untuk ngakhirin penggunaan sistem. Oke, ini adalah tampilan prototype sistem yang sudah kami buat mulai dari dashboard, kemudian ada komponen
profile, terus kemudian ada outbound dan inbound dan sebagainya. Baik, untuk kesimpulannya adalah sistem proportional movie berhasil dirancang sebagai platform logistik digital terintegrasi yang mendukung proses inbound, outbound, pergudangan, dan distribusi dengan melibatkan peran yaitu admin, klien, warehouse, dan transporter. Perancangan sistem dilakukan secara terstruktur melalui pemodelan proses bisnis, diagram UML, user flow, serta prototipe dan implementasi source code sehingga alur kerja menjadi lebih jelas, efisien, dan transparan. Dengan adanya sistem berbasis web ini, Movie diharapkan mampu meningkatkan akurasi data, koordinasi antar pihak, kualitas layanan, serta menjadi fondasi pengembang sistem logistik yang lebih modern dan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.